pagi Sobat Sehat semua, jumpa lagi dengan Kak Moni. Maaf tadi jam 9 sempat live sebentar ya. Bukan apa-apa, itu salah jam. Lalu diingetin sama istri. Wih, ternyata baru jam 9, saking semangatnya ini mau jumpa sama Sobat Sehat semua. Nah, sebagaimana judul itu ya. Jadi hari ini, halo Vitamin Keluarga ID ya. Kita akan berbincang mengenai lemak ya, dan ini mohon maaf ya, posisinya juga agak saya jadi di atas gitu karena memang ini saya mau bolak-balik sama laptop saya ya, jadi biar nanti kalau ada informasi yang penting saya bisa sampaikan dari laptop, karena emang platform Instagram Live ini nggak terlalu fleksibel. Kalau kita mau interaksi dengan viewer, kita nggak bisa pakai RTMP misalnya. RTMP pakai, misalnya kita pakai OBS, kita bisa tampilkan layar, ya bisa tampilkan layar, tapi kan interaksinya jadi kurang lancar. Saya juga nggak bisa menampilkan pertanyaan, maka ya diakali kayak gini. Dan mohon maaf, ini kalau di belakang sana berantakan, itu hanyalah satu aksesoris, karena memang ya ini di rumah saja semuanya terus menerus. Oke. Nah, sambil menunggu yang lain sebagai suatu pengantar, mungkin nanti akan juga ada yang menyaksikan lewat IGTV, atau saya juga akan share di YouTube. Saya juga ada di FB-nya Kak Moni juga. Ya, sebagai satu informasi bahwa disclaimer dulu ya, artinya kita di sini akan berbincang lemak secara umum, dan dalam artian bahwa ini tidak menggantikan satupun saran ataupun satupun rekomendasi ataupun diagnosis ataupun pengobatan yang telah dilakukan oleh profesional kesehatan. Ya, jadi di sini kita hanya berbincang untuk mengetahui bagaimana sebenarnya terutama tentang mitos-mitos yang banyak berkembang tentang lemak. Ya, dan ini memang itu awal dan sedikit background saya. Background saya adalah, saya kalau nama komplit Kak Moni ini adalah, halo Manuso, ini Pak Coach Wanto ini ya, Coach Wanto. Halo Bu Familia ya, selamat join di sini. Kita akan bincang-bincang semuanya. Pertanyaan nanti bisa, ini kanan mbak kiri ya nanti, bisa disampaikan di dalam itu, ada wildcard kalau di bawah Instagram yang sekarang. Lah, ini istri saya join, padahal di depan situ doang. Lagi bikin sarapan dia. Oke, ya, makasih. Ini ada Brother Sandi juga, brother. Terima kasih sudah join. Nah, ini di bawah ini ada tempat pertanyaan. Nah, nanti kan saya bisa tampilkan gini kalau nanti ada pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan dari situ saya bisa tampilkan di sini. Dan buat yang mungkin mau host IG live yang lain, silahkan, nanti akan menarik karena ini Mbak Sandy juga akan menarik. Karena apa? Karena tandanya live itu akan berubah menjadi tanya jawab ya. Jadi tanya jawab. Jadi live-nya bukan sekedar live biasa, tapi ada tulisannya tanya jawab. Jadi akan menarik buat para viewer. Ini tips juga buat para yang pengen jadi host IG juga. Jadi supaya untuk meningkatkan view itu ya. Nah, seperti itu ya disclaimer-nya awal. Kita akan ngobrol. Nah, ini ada dokter gizi gabung di sini. Dokter Eca, halo. Ada spesialis gizi. Saya nggak enak dok kalau kayak gini. Iya. Ya, nanti tanya-tanya sama dokter Eca juga ya. Itu. Dibantu jawab nanti. Ada Mbak Dewi. Ya, oke. Nah, ini kita awali kenapa sih? Nah, ini loh dokter Eca. Jadi beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah ada ini. Kabar baik, semua pengguna Lipitor bersukacita. Ya, kolesterol akhirnya resmi dikeluarkan dari daftar, bukan daftar nakal sih, ini terjemahannya Google Translate paling ya. Jadi dari daftar makanan yang jadi concern. Jangan live dok. Masa dokter Eca mau live jadi? Jangan. Ikut aja biar asik. Lalu kalau saya nanti mau tanya-tanya kan bisa konfirmasi ke dokter Eca. Ya, halo Bu Linawati. Ya, jadi enak. Broadcastnya enak. Semua pengguna Lipitor bersukacita. Kolesterol telah dikeluarkan dari daftar makanan. Lalu masih ada lagi bahwa
kadang itu disandingkan, loh sekarang gorengan nggak apa-apa, gorengan nggak apa-apa. Lalu nanti ada lagi di situ gambar-gambar makanan-makanan yang berlemak yang lainnya. Nah, maka kita perlu konfirmasi sih, sebenarnya berita ini seperti apa. Karena akhir-akhir ini bahkan di grup angkatan Fakultas Kedokteran juga, ini broadcast ini muncul. Broadcast ini muncul. Ya, dan di bawah ada artikel dari Washington Post tentang hal ini. Nah, ya, bagian bawah. Nah, tolong bagikan fakta terkini ini, saya perlihatkan ya. Tolong bagikan fakta terkini tentang kolesterol, lalu ada link ke Washington Post. Maka yang perlu kita lakukan kalau mendengar berita-berita yang seperti ini, broadcast terutama, adalah konfirmasi sumbernya jelas enggak. Ya, pertama itu, konfirmasi sumbernya jelas enggak. Ini sumbernya jelas. Maka kita bisa telusuri isi artikelnya, apakah sesuai dengan broadcast-nya. Apakah sesuai dengan broadcast-nya, gitu ya. Karena ini akan terjadi misleading kalau memang tidak bersesuaian. Sumbernya udah benar, cuman beda lagi. Memang sih kolesterol sangat dibutuhkan dalam itu. Nah, maka kita akan baca ya ini di Washington Post. Ya, di Washington Post. Terlalu kecil nggak ya? Ini artikelnya. Nah, ada gambarnya kuning telur, bahwa pemerintah USA sudah, ini tahun 2016 ini, menarik peringatan yang sudah lama itu tentang kolesterol. Tapi perlu diperhatikan bahwa yang kolesterol di sini adalah dietary kolesterol, bukan kolesterol yang ada di dalam darah. Kalau kolesterol yang ada di dalam darah tetap sampai sekarang rekomendasinya adalah tetap untuk mengendalikan itu. Nah, maka kita akan baca-baca lagi ya di bawah. Dan singkat aja sih, saya akan langsung ke itunya, ke mana? Ke kata kuncinya. Ya. Bahwa di sini penemuannya bahwa kolesterol dalam diet tidak perlu, halo Bu Santi, tidak perlu dijadikan daftar nutrient of concern. Oke, nutrient of concern. Sehingga ekses kolesterol dalam makanan itu tidak bermasalah. Seperti itu, prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, temuan ini prinsipnya memperlihatkan sangat jelas bahwa kolesterol darah, halo Bu Eva, bahwa kolesterol darah ini tidak, kolesterol darah, dietary kolesterol dalam makanan itu sangat sedikit atau bahkan tidak berpengaruh terhadap level kolesterol darah manusia. Nah, ini ada Mbak Ceria juga. Sekali lagi, garis bawahnya, kolesterol dalam makanan sangat sedikit atau bahkan tidak berpengaruh terhadap kolesterol darah manusia. Nanti mungkin saya akan join sama Bu Santi ya. Beliau yang memang sudah melakukan beberapa rekomendasi tentang makan ini, ya. Nah, tapi di paragraf keempat, ya ini kita baru paragraf keempat loh ini dalam artikelnya. The greater danger in this regard, bahwa bahaya yang lebih besar dalam hal ini, para pakar percaya tidak terletak pada makanan-makanan yang semacam telur atau udang atau lobster yang tinggi kolesterol, namun kepada terlalu banyak sajian makanan dengan isi lemak jenuh yang tinggi, ya, seperti daging-daging yang berlemak, susu yang whole milk, artinya masih full cream seperti itu kalau secara sederhana, jadi lemaknya masih tinggi, juga butter seperti itu. Nah, jadi kolesterol iya, memang sekarang sudah tidak ada batasan atasnya. Kolesterol dalam makanan tidak ada batas atasnya. Namun, saya coba carikan fat secret telur rebus ya. Telur rebus. Nah, namun yang jadi concern tetap adalah saturated fat, lemak jenuh. Ya, kolesterol nggak bahaya, kolesterol dalam makanan. Tapi yang akan jadi kolesterol dalam darah memang bukan kolesterol makanan, tapi si lemak jenuh. Nah, itulah yang jadi masalah. Maka, kalau kita bicara
tentang gorengan, apakah sekarang aman? Saya kok malah ini. Ini. Berkah kolesterol aman? Ya, kolesterol dalam makanan relatif aman. Ya, ada Dokter Betty. Halo Mbak Betty. Ya, kakak angkatan kami. Ya, benarkah kolesterol aman? Ya, ya aman kalau kolesterol dalam makanan. Salah satu postulat mengatakan bahwa salah satu teori yang aman karena apa? Ya betul, berada Sandi. Aman karena apa? Kolesterol dalam makanan tidak selalu tertranslate, tidak selalu akan terserap menjadi kolesterol darah. Ya, jelas aman. Aman. Pada sebagian besar orang, pada beberapa orang yang masalah yang di ususnya itu ada gangguan keseimbangan, terutama keseimbangan probiotiknya, itu bisa jadi masalah. Karena memang salah satu teori, kolesterol ini adalah energi yang siap pakai kan. Ini adalah lemak yang sederhana. Salah satu teori mengatakan kolesterol yang dari makanan ini akan dimakan oleh si kuman baik. Nah, asik kan? Jadi dia akan jadi sumber makanan dari itu. Ketika kita kekurangan yang namanya kumannya itu, kalau kerupuk ya, dok, nanti kita akan bahas ya. Kalau kerupuk lah itu minyak doang. Kalau kerupuk itu nol kolesterol kan dok, malahan. Nanti akan saya tunjukkan yang kerupuk itu sebenarnya malah nol, dietary kolesterolnya nol. Tapi lemak jenuhnya tinggi. Ya. Kerupuk itu, halo Bu Regina Wong ya. Jadi kolesterol di dalam, bacalah kalau iklan yang ada di dalam TV itu ya. Minyak kami non kolesterol. Ya bener, minyaknya non kolesterol, nggak ada dietary kolesterolnya. Tapi ketika lemak jenuh itu diserap dalam tubuh, diubah oleh enzim-enzim, itu nanti jadi kolesterol darah. Nah, disitulah yang jadi bahayanya. Maka kalau kolesterol aman, lalu bagaimana dengan nah ini saya akan lihatkan telur rebus. Ya, telur rebus. Biasanya saya lihat versi kertas aja sih gampang. Nah ini, lemak jenuhnya ada sih. Ada di sekitar 1,6 gram ya. Lalu ada kolesterol 211 mg. Nah, ini tidak perlu jadi concern di kolesterolnya. Yang jadi concern adalah di lemak jenuhnya. Nah, namun seperti ini ketika kita bicara lemak jenuhnya, ya karena yang akan jadi kolesterol sekali lagi, yang akan jadi kolesterol darah lebih ke lemak jenuh. Ya tadi Dokter Echa menyampaikan, kerupuk seperti itu dia akan jadi kolesterol darah. Tapi kolesterol darah makanan yang di bawah ini tidak akan jadi kolesterol darah. Yang akan jadi kolesterol darah adalah di lemak jenuh. Maka perhatikan lemak jenuhnya ini. Ya, perhatikan lemak jenuhnya ini. Oke, sampai di situ ya. Sampai di situ cukup jelas. Nah, kita akan bandingkan aja sekarang lemak jenuhnya antara ini dengan minyak. Kalau kita bicara masalah gorengan. Nah, lalu gimana dong gorengan favorit saya? Itu ya pertanyaannya. Nah, ini gorengan. Lemak jenuhnya yang ada di telur itu satu kuning telur sekitar 1,627. Ini udah satu yang besar. Kalau yang kecil ya sekitar 1,5, sekitar 1,4 gitu-gitu ya. 1,5. Nah, kita akan lihat sekarang yang ya ini kebetulan minyak goreng. Minyak sawit itu ya. Minyak sawit. Lemak jenuhnya di 4 gram. Artinya 2,5 sampai 3 kali lipat dari telur. Maka kalau kita mau gampang, pengen cepat kenyang dan sebagainya, gampang juga sih. Gantikan saja yang namanya gorengan ini kan angin doang. Misalnya kayak kerupuk, itu menyerap mungkin 2-3 sendok makan minyak bisa-bisa. Ya, apalagi yang gede. Ya, ini bisa digantikan pakai telur 3 loh. Dengan tetap aman. Kolesterolnya berapa sih minyak? 0 mg. Minyak 0 mg kolesterolnya. Tapi lihat di lemak jenuhnya sekali lagi. Karena yang itu akan tertranslate menjadi kolesterol dalam darah. Gorengan favorit silahkan. Tapi hitung ya. Kalau di American Heart Association itu kira-kira kalau orang dengan kebutuhan harian kalori 2000 itu cuman sekitar kalau semuanya semuanya itu dari minyak, sumber lemak jenuhnya itu. Padahal kan makanan yang lain juga sudah ada lemak jenuhnya, semuanya dari minyak. Hampir semua lauk itu mau dimasak pakai cara apapun, lemak jenuhnya masih akan tetap ada. Semua lemak itu. Semua sumber lemak. Nah, ini ya, 1 sendok
Cuman sekitar kalau mereka cuman sekitar di 2,5 sampai 3 sendok makan. Kalau Amerika untuk batasan lemak jenuh untuk saturated fat. Ini ya saya bukakan. Nih saturated fat. Nah ini rekomendasi American Heart. Saya zoom dulu, nggak terlalu jelas ya. Tetap kecil. Lumayan. Saturated fat dari mana? Bagian atas kali ya. Sebentar. Oke, kita searching. Kita belajar bareng pokoknya prinsipnya di sini. Nah, ini. Rekomendasi American Heart Association dan yang lain pun juga hampir sama sih. Wah, terima kasih jempolnya Dr. Nuri. Padahal di depan sini coba. Ini kalau saya kamera geserin ke samping dikit, istri saya sedang sarapan. Tapi dalam kondisi tidak senonoh sih, jadi ya ampun dah. Itu. Ya asik-asik aja di sini kita ngobrol sama Kak Moni. Oke, kalau ada pertanyaan boleh diketik di bawah ya atau langsung di chat enggak apa-apa. Nanti kita akan scroll lagi. Nah, untuk 2000 kalori ya. Ini sekitar 5 sampai 6%. Sekitar 120 kilokalori. Dan itu kalau itu sekitar 13 gram saturated fat per hari. Nah, kita kalau bicara ini tadi saturated fat, ini saturated fatnya, lemak jenuhnya, saturated fat itu di 4 gram 1 sendok makan minyak sawit. Maka kita bicara di sini adalah sekitar 3 sendok makan, 13 gram. Ya, sekitar 3 sendok makan. Kalau yang di ini kan 5-6% kalau AHA mereka memang cukup ketat karena memang kalau orang sana kadang makanannya kan lebih sulit dijaga daripada orang sini. Orang sini pada dasarnya lemak sama proteinnya itu agak rendah sebelum muncul namanya kerupuk, gorengan dan keripik. Desi itu yang menciptakan siapa sih? Lalu menjual gorengan gimana Pak? Ya bisa lah, yang lain kan kita bisa yang makanan sehat seperti itu. Bukan masalah sehat sih, makanan yang bisa kita pilih dengan lebih baik. Gorengan nggak apa-apa, tapi perhatikan batas-batas ini. Ya, 5-6%, artinya sekitar 3 sendok makan. Jadi kira-kira aja, kita bisa kok baca di Fat Secret itu, macam-macam itu. Ya, kira-kira ini menyerap seberapa minyak kan bisa dibandingkan. Misal saya di sini bandingkan antara ini tempe rebus dengan tempe goreng. Nanti kita lihat lagi ya, tempe goreng dengan tempe rebus. Kita kembali ke rekomendasi dulu. Sorry kalau saya modelnya memang kadang lompat-lompat gini. Kadang yang kepikiran terlompat, tapi semoga bisa ditangkap ya. 5-6%. Tapi kalau lembaga-lembaga yang lain itu biasanya bicara di 10%. Ya, termasuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mana ya isi piringku? Tiplet obesitas saya carikan kalian, tiplet obesitas. Oke, kita sambil belajar bareng di sini. Mau dicarikan video YouTube atau apa ya nggak apa-apa. Oke, ini saya. Jadi kalau di Indonesia 10%, maka itu ditranslate kalau untuk orang dewasa normal, laki-laki, usia-usia seperti saya ini, ya belum terlalu tua tapi juga nggak muda lagi. Itu sekitar 5 sendok makan. 5 sendok makan. Ya, artinya kalau ditranslate semuanya dalam bentuk gorengan, apalagi gorengan bertepung, paling cuma bisa 1 atau 2. Tapi kalau gorengan yang kita memang cuma ngelapisin, misal wajan anti lengket kita itu, wajan anti lengket pun juga perlu hati-hati juga sih. Tapi prinsipnya cuma buat ngolesin aja, jadi kayak misal mirip kayak dipanggang, ya itu jelas sedikit nyerap. Nyerapnya sedikit sekali, jadi itu jauh lebih amannya karena apa? Karena tidak melebihi sekali lagi rekomendasi yang ada di sini. Kalau tipletnya ini mana ya obesitas? Nggak usah terlalu anu sih, karena memang kadang menemukannya itu tidak secepat itu. Tadi harusnya saya siapkan, yang lain sudah saya siapkan dari awal sih. Nah, lalu kembali lagi, makanya sekarang kita akan, nah sini, cara masak akhirnya ngaruh banget. Jadi kolesterol, sekali lagi kalau yang baru join, kolesterol dalam makanan aman, karena dia tidak jadi kolesterol darah. Yang nggak aman apa? Lemak jenuh. Baca, lemak jenuh. Karena dia yang akan jadi kolesterol darah. Maka apa? Tetap ada batasan. Ya, sekali lagi. Minyak goreng, dia, kalau kita bicara masak goreng, minyak goreng dia tidak mengandung dietary kolesterol. Tetapi dia mengandung lemak jenuh cukup tinggi.
maka perlu pembatasan. Di lembaga-lembaga yang kayak di Amerika Serikat, mereka pakai batasan sekitar 2-3 sendok makan. Kalau di negara kita pakai batasan 5 sendok makan. Nah, ini bandingkan aja tempe rebus dengan tempe goreng. Sama-sama 100 gram. Ya, ini tempe rebus. Ya, saya jejerke aja ya. Bentar, saya keluarkan ini. Oke, saya akan keluarkan biar enak lihatnya. Iya. Nah, ini. Ini pindah ke telur rebus. Nah, ini tempe goreng. Tempe goreng dan tempe rebus. Akan saya geser-geser dikit biar pas. Oke, agak lumayan ya. Dengan digoreng, ini sama-sama tempe rebusnya 100 gram, tempe gorengnya 100 gram. Oke, tempe gorengnya 100 gram. Nah, ini tempe rebusnya dia itu akhirnya lemak jenuhnya cuma 3,4. Nah, ini tempenya kayaknya berbeda ya di sini. Ini tidak mentranslate benar-benar tempe rebus. Halo, Dik Romi, ya, minyaknya kemana? Ini agak aneh perhitungannya. Cuman kalorinya aja sudah naik cukup tinggi. Kita pakai tempe mentah aja berarti. Kita akan search tempe mentah. Tempe mentah. Tempe. Atau ini, kayaknya yang lebih cocok tempe kukusnya. Kadang kan tempenya memang jenisnya yang berbeda-beda ya. Itu, nah tempe kukus. Nah ini lebih jelas di sini. Misalnya di sini lemak jenuhnya dari 0,5, di sini jadi 2,1. Ini sama-sama 100 gram. Sama-sama 100 gram. Nah, di sini cuma 75 kalori, di sini jadi 225. Apalagi mendoan misalnya. Ya, apalagi mendoan karena tepungnya akan menyerap lebih banyak minyak. Oke. Ya, di situ. Ini kita nanti akan ada beberapa yang saya ajak join ya. Cuman ini saya akan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, lalu hal yang mendasar lagi adalah kemana lemak terbakar. Ya, karena ini penting, ini sering jadi pertanyaan ini. Kemana lemak terbakar? Apakah terbuang bersama BAB kita? Ataukah larut bersama urin kita? Ataukah dia cuman delay di Cengkareng untuk nanti balik lagi, cuman delay? Ataukah yang lain? Nah, kita di sini akan bicara tentang masalah konversi energi. Ya, karena tidak ada massa itu tetap ya, hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Kalau saya mulai bicara bahasa planet, mohon maaf ya, tapi memang ini penting. Nah, ini penting. Oke, saya akan perlihatkan fotonya setelah ini. Lemak ini, yang paling banyak simpanan yang ada di dalam sel lemak kita itu adalah trigliserid. Maka yang biasa dipakai sebagai rumus untuk pembakaran lemak itu adalah rumusnya trigliserid. Nah, ini ada C berapa, H berapa, O berapa, itu terdiri dari atom C, H, dan O. Ini saya buka dari British Medical Journal. Oke, saya zoom dulu bentar. Karena ternyata orang kadang terkejut, ya. Jawaban yang benar kalau lemak terbakar itu dia bukan lari sekedar jadi keringat, tapi yang paling besar adalah jadi CO2. Ini. Ya. Seseorang yang membakar 10 kg trigliserid, ya, ini average human adipose triglyceride, rata-rata bentuk lemak kita itu adalah bentuk trigliserid yang beredar di darah itu. Itu adalah rumusnya C55H104O6. Nah, dia butuh 29 kg oksigen, jadi bakar 10 kg lemak. Sorry, kena cookies. Nah, untuk bakar 10 kg lemak, iya 10 kg. Sorry, ini tak lagi. Nah,
Untuk bakar 10 kg lemak, dia butuh 29 kg oksigen. Sebagai byproduct, selain nanti energi dan energi panas, dia akan menghasilkan 8,4 kg CO2 dan 1,6 kg H2O atau air. Jadi kita itu bakar lemak butuh oksigen. Jadi translate-nya jadi gini, 1 kg lemak butuh bakar 1 kg lemak butuh 2,9 kg oksigen. Untuk menghasilkan berapa? Untuk menghasilkan sekitar 0,84 CO2 dan 0,16 kg H2O. Jadi lemak itu terbakarnya jadi apa? CO2, karena ini ada atom C. C itu larinya pasti ke CO2 rata-rata. Kalau namanya dibakar, ini persis banget pembakaran yang ada di ruang bakar mesin sebenarnya. Ya. Maka kalaupun istirahat ataupun olahraga atau apa, yang paling penting kalau kata anak saya dulu sih, yang penting jangan lupa bernapas. Jangan lupa bernapas. Ya, karena sebenarnya salah satu organ yang paling penting untuk pembakaran itu dia butuh oksigen ini. Organnya cuma 2. Pembakarannya di mitokondria. Halo Coach Suwanto, join pakai ID lain ini. Pembakarannya pakai mitokondria, tapi yang mensuplai oksigen ini adalah paru-paru. Makanya nafas ini sangat penting. Ya, ini sebagai dasar. Maka apa? Anda tidak beraktivitas ataupun beraktivitas berat ataupun ringan, ini sebenarnya akan tetap terbakar selama kita masih bernapas. Itu tadi, selama kita masih bernapas. Maka enak kan sebenarnya, santai-santai aja bisa terbakar. Ya. Dan nanti kita akan bicara masalah setelah ini, kita akan menuju ke, jadi jelas ya, larinya kemana? Larinya adalah ke CO2 dan itu apa itu? Air. Jadi organ untuk membakar lemak, kita menghasilkan energi kan di mitokondria. Itu yang nanti akan membakar si trigliserid. Nah, si mitokondria butuh O2 dari paru-paru. Ya. Nanti juga masih transportasinya juga harus bagus, hemoglobinnya juga harus cukup. Ini semua akan jadi satu sistem yang sangat sinkron bagaimana kita bisa membakar lemak. Sekali lagi, 1 kg lemak butuh 2,9 kg oksigen untuk dibakar. Ya, untuk membakar lemak segitu butuh 2,9 kg oksigen. Ya, dan itu akan menghasilkan hampir 1 kilo 0,84 kg CO2 dan 0,16 kg air. Ini kebetulan saya soalnya dulu waktu di kedokteran itu sih asisten fisika ya, jadinya ngobrolnya bahasa planet. Tapi itu mempermudah segalanya kalau buat saya. Mempermudah segalanya. Ya, karena kita jadi tahu ada banyak mitos yang bisa dipatahkan dengan ini. Tadi kita sudah bicara tentang kolesterol makanan, sekarang kita bicara tentang kemana lemak terbakar. Sebagian besar ke udara. Sebagian besar ke udara. Ya, ada yang di keringat, ada yang di lewat nafas pun juga keluar air soalnya. Itu. Nah, dari kemana lemak terbakar, lalu di sini kemarin ada pertanyaan tips langsing dong Kak. Nah, tips langsing. Tips langsing cuman ini. Saya bukakan gambarnya dulu. Gantikan lemak dengan otot. Itu aja sebenarnya. Kalau gimana caranya ada sesi lain? Ya, kalau gimana caranya ada sisi lain. Tips langsing toh ini. Tips langsing yaitu dasarnya adalah gantikan lemak dengan otot. Karena ini. Search saja di Google. Ini saya pakai kata kunci fat versus muscle. Ini ya, seperti yang di kanan ini. Ini adalah jaringan lemak sekitar 5 pon. Dan yang di kanan adalah jaringan otot sama-sama sekitar, halo Bu Fani, sekitar 5 pon juga. Jaringan lemak sama-sama sekitar 5 pon. Kalau kita bicara sekitar 2 kg sampai 2,5 kg lah, 2,3 berapa itu. Ya, konversinya. Nah, kita lihat dengan berat yang sama, ternyata lemak ini dibandingkan otot ukurannya jauh lebih kecil si otot. Lebih gede lemak. Artinya apa? Orang yang kegemukan itu rata-rata simpanannya yang ini loh.
yang lemak, sehingga ukuran apa-apa mengecil. Lah, kalau kita itu bisa akhirnya itu mengganti tempat si lemak ini dengan otot, berat kita mungkin nggak berkurang sih, tapi semuanya akan jadi lebih longgar, Ramping. lebih ramping, Langsing. lebih langsing. Ya, ini tips langsing kok, bener. Nah, iya benar. Tips langsing. Ini istri saya sambil supporter di situ ya, jadi sambil ngingetin yang kira-kira kurang. Nah, cuman gantikan lemak ini dengan otot ini. Nah, gampang kan? Ya, nggak gampang-gampang amat sih. Butuh komitmen dan konsistensi. Ya, dalam hal apa? Dalam hal bagaimana cara supaya lemak nggak tersimpan. Ya. Dan lemak yang ada kebuang. Dan lemak yang ada kebuang. Nah, Gampang. Jadi prinsipnya hanya total kalori yang masuk dalam seharian itu harus lebih sedikit daripada yang keluar. Nanti lemaknya akan terbakar sendiri, bahkan ketika Anda istirahat. Setelah ini kita akan bicara tentang fat burning zone. Ya, apa itu fat burning zone? Nah, itu separuh mitos, separuh enggak sih? Ya, input sama output balancing itulah. Butuhnya mau seperti apa badannya. Yang masuk harus seberapa, yang keluar seberapa, cukup dihitung di situ. Mau yang dimakan apa aja sebenarnya aman. Ya, mau yang dimakan apa aja. Oh, ini ada dokter Pak Sugali Cilik. oh dokter Haji. Oh, dokter Haji, selamat datang, Dok. Ini Ya. lalu ada Bu Nur Yeti. Ya. Jadi itu aja. Dokter Haji juga pernah merasakan sih dulu. Artinya ketika digantikan lemak ini dengan otot, akhirnya ramping saja. Ya, akhirnya ramping juga. Ya, digantikan tempatnya sekali lagi dengan otot. Dan itu keseimbangan itu tadi. Yang penting yang masuk kalorinya lebih sedikit daripada yang keluar. Pasti. Iya, silahkan bergabung. Saya dipanggil Pak Dokter karena istri saya dokter ya. Jangan salah kawan-kawan. Jadi saya itu Pak Dokter. Karena biasa kan kalau suaminya dokter itu seorang wanita dipanggil Bu Dokter. Nah, saya jadi Pak Dokter gara-gara itu. Kawan-kawan sering gara-gara istri saya dokter. Jadi saya bukan Pak Dokter karena ijazah, tapi ijabsah. Ada tips untuk menurunkan kolesterol dalam darah, Mbak Dewi Chandra ya. Tipsnya lemak yang jadi sumbernya itu jangan kebanyakan, itu aja. Artinya apa? Tadi bukan kolesterol makanan tapi lemak jenuhnya. Gimana cara ngukurnya? Ya, lihat aja di Fat Secret. Lihat aja di Fat Secret atau di MyFitnessPal. Ya, banyak kok apps-apps seperti itu. Browsing langsung bisa. Jadi makanya itu tadi kan saya browsingkan. Jadi tips menurunkan kolesterol hanya satu, ya yang masuk itu dikurangi. Ya. Lemak jenuh yang masuk dikurangi. Oke. Lalu ini ada dari Brother Sanli. Makan larut malam ngaruh nggak? Bikin gemuk nggak? Nggak. Kalau jumlahnya pas. Semuanya itu totalan. Ini mitos juga sebenarnya. Anda makan sangat malam, tapi memang seharian itu juga nggak banyak, totalannya berapa, ya itu akan terbakar. Ya. Tapi kalau itu lebih, karena tadi sudah makannya biasa, malah masih makan, ya jelas akan disimpan. Tubuh manusia itu sangat cerdas. Dulunya sebagai apa sih? Ketika kita makan seperti itu disimpan, makannya kita juga harus aktivitas fisik, ya. Kalau makan bisa nggak buruan itu nggak dikejar? Lari kan? Kita harus lari. Kita harus menanam. Kan sudah gerak. Nggak langsung jadi. Masaknya juga rumit zaman dulu. Nggak ada alat masak yang praktis-praktis kayak sekarang. Lalu apa? Ini disimpan. Kalau memang ada kelebihan disimpan. Jadi lemak. Untuk apa? Sumber energi. Untuk apa? Lari dari predator. Lari dari bencana. Sekarang santuy. Sekarang gerakan kita kurang. GrabFood. Iya, yang gerak Grab. Yang gerak Grab sama GoFood. Ini problemnya di situ. Jadi totalan saja. Mau makan larut malam kayak mau makan dini hari. Tapi kalau untuk orang yang baru mulai untuk mengatur diet, memang pengaturan ini itu sangat bisa membantu. Sangat bisa membantu untuk dia supaya bisa mengurangi totalan sehari. Pagi langsung
harus sarapan. Karena apa? Biar nggak kelaparan nanti siangnya. Diatur, karena biasa pagi nggak sarapan, nanti siang balas dendam. Malam, nanti juga pokoknya diatur. Prinsipnya, kalau yang baru mulai untuk ngatur makanannya, untuk ngatur diet, enak, lebih enak pakai jadwal. Dan jangan makan sampai malam-malam, karena biasanya malam ini yang cemilan kan. Itu. Ini bisa membantu. Tapi secara ilmiah, dan secara memang faktanya, ya itu lihat aja. Ini nggak ngaruh. Ya. Berarti nggak ada ya genetik turunan gemuk ataupun kurus. Ada. Tapi kalau saya sih yakin sih, dan dalam agama apapun ada ayat yang sama, bahwa Tuhan Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ketika dia tidak keluar dari keadaan itu. Dia tidak ada usaha. Ya, Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali dia mau mengubah dirinya sendiri. Dalam agama apapun saya rasa sama, itu universal. Karena apa? Ada genetik, tapi ada yang namanya sekarang epigenetik. Nah, ini ilmu yang masih berkembang. Ini perbincangannya jadi meluas ya. Tapi tidak apa-apa, asik sih. Epigenetik ini adalah bisa mengubah fenotype, atau dia keluarannya seperti apa, yang seharusnya mungkin dia fenotipenya itu gemuk. Ini bisa mengubah fenotype dengan pendekatan nutrisional juga sebenarnya. Ya. Dan olahraga. Ini bisa merubah, puasa juga bisa. Ini bisa merubah fenotype gemuk itu tadi. Artinya apa? Genetiknya mungkin asalnya gemuk, ketika epigenetiknya itu bisa dia switch, selesai. Selesai. Dia akan keluar dari keadaan kaumnya. Ada kok yang satu keluarga itu misal diabetes semua, tapi dia nggak diabetes. Cari kebiasaannya yang berbeda. Pasti ada yang berbeda. Satu keluarga hipertensi semua, ternyata dia nggak sendiri. Ternyata dia punya kebiasaan yang berbeda. Pasti. Ya, jadi itu sih, jangan pernah putus asa, jangan menyerah. Kok jadi nyanyi? Nggak ada musiknya ya. Nah, saya kalau pakai musik, sebenarnya saya senang pakai musik, tapi kalau live di IG lama-lama pakai musik, nanti musiknya itu kena copyright biasanya. Ya, nyari-nyari musik yang nggak kena copyright masih agak rumit. Ya, ada genetik turunan gemuk ataupun kurus, ada, tapi ada ilmu baru, namanya epigenetik. Dan ini adalah informasi-informasi genetik yang ternyata jumlahnya lebih banyak daripada genetika. Gitu. Nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Jadi bukan hari ini kita akan bicara. Nah, lalu kita akan bicara di sini tentang olahraga. Apakah bisa digeneralisasi dari Coach Suwanto? Orang kurus nggak ada masalah kolesterol darah? Nggak bisa, Pak. Ini tergantung asupan lemak jenuh tadi. Karena ini perantara. Orang kurus mungkin sementara itu belum nyimpen di dalam sel lemaknya. Sel lemak ini kalau atau mungkin dia memang secara metabolisme memang lebih banter ya. Dia akan pakai. Tapi kolesterolnya bisa tetap tinggi kalau dia makannya terlalu banyak. Dan ini tetap berbahaya bagi pembuluh darah. Sampai sekarang secara ilmiah ada sih tetap dua sisi. Tapi yang sampai sekarang masih kuat guideline-nya adalah tetap membatasi level kolesterol jahat dan menaikkan level kolesterol baik itu pada, saya nggak hafal jumlahnya, baca aja di mana-mana ada, tapi itu masih jadi rekomendasi yang tetap sampai sekarang. Ya, nggak bisa digeneralisasi. Saya punya satu, ya apalagi kalau sudah ada masalah di insulin dan sebagainya seperti itu, kolesterolnya dalam darah bisa numpuk, tapi itu badannya ya kurus sekali tetepan. Karena udah nggak bisa nyimpen bahkan, karena insulinnya bermasalah. Kuncinya itu sudah nggak bisa buka sel. Itu. Oke, nah lalu kita tadi bakar-bakar lemak kan jadi itu. Nah, jadi udara dan air, jadi CO2. Nah, sekarang kita akan bicara masalah fat burning zone. Ya, fat burning zone. Jadi dalam olahraga ini sangat terkenal, ada istilahnya fat burning zone. Ini sebenarnya adalah antara fakta dan mitos. Ya, fat burning zone ini. Antara fakta dan mitos. Nah, kenapa? Akan saya tunjukkan di sini. Ya. Nah, pada dasarnya tubuh kita, ini dari Washington Post juga, nanti saya akan share di komen IGTV saya ya, dan komen-komen akan saya share bahan-bahan yang saya sampaikan ini. Dan ini apapun
Anda dari perusahaan manapun, Anda bawa produk apapun, nggak perlu khawatir sih di sini. Karena apa? Semuanya ini sifatnya adalah ilmiah. Anda bisa manfaatkan untuk tunneling ke channel Anda sendiri. Semuanya nggak masalah. Silahkan dimanfaatkan. Ini informasi semuanya. Ya. Jadi saat fat burning zone ini teorinya muncul dari mana sih? Ini teorinya muncul dari sini. Ini ada linknya juga ke sumbernya sih. Jadi tubuh kita itu aslinya pakai bahan bakar campuran. Bahan bakar campuran. Campurannya apa? Campuran antara karbohidrat dan lemak. Saat kita istirahat, kalori yang kita butuhkan 85% itu dari lemak. Saat kita benar-benar istirahat, tidur seperti itu, duduk-duduk doang, 85%. Nah, ketika kita jalan pelan, aktivitas yang sangat ringan, berkurang lemak yang terbakar, jadi 70%. Lalu dia butuh energi yang lebih cepat, apa? Karbohidrat, sekarang jadi 30%. Ya, 2 kali lipat. Lalu moderate effort, kita mulai lari, campurannya di olahraga yang moderat itu sudah 50-50. 50% lemak, 50% karbohidrat. Ya, dan semakin tinggi HIIT, lalu yang lari cepat sprint seperti itu mainly lebih dari 85% adalah karbohidrat yang dipakai. Maka kalau kita olahraga itu memang yang sifatnya kardio yang intensitas tinggi seperti itu kita akan merasa cepat lapar karena yang dipakai glukosa darah. Ya. Nah, ini kan menyebabkan orang berpikir, ya sudahlah, nggak usah olahraga. Nah, iya sih, memang lemak akan terbakar saat istirahat sama low intensity. Lemak terbakarnya mainly saat low intensity. Exercise, low intensity activity, dan istirahat. Malah paling banyak terbakar lemaknya. Tapi pertanyaannya di sini ada prasyarat. Totalan sehari tadi defisit enggak? Kalau enggak defisit ya tetap akan ada yang kesimpan di dalam sel lemak. Jadi sel lemak itu gitu. Bahkan dia itu kalau kita sudah program selama beberapa bulan, biasanya di 2 bulan sih, lemak itu awalnya baru mengecil selnya, trigliseridnya keluar. Ini si sel lemak ini nggak mau untuk dibuang. Kenapa? Meskipun mengecil nggak mau dibuang. Jadi jangan berubah lifestyle-nya dulu. Kalau cuma baru 1 bulan seperti itu, lanjutkan. Paling nggak sampai 3 bulan. Karena ini lemaknya belum dibuang. Kenapa? Dia akan bilang, kamu itu butuh aku loh saat kamu kelaparan. Ini adalah survival. Ini adalah bagian dari evolusi manusia. Dia harus tetap menjaga supaya kita punya energi saat datang paceklik. Tapi kita kan nggak punya paceklik masalahnya di situ. Dia akan mengecil. Nah, dia akan diisi air kadang-kadang. Kadang diisi air, kadang nggak diisi. Diisi air lagi. Sampai nanti akhirnya, oh ya sudahlah, beberapa kali aku cuma diisi air, aku akan musnah. Silahkan dimakan sama tubuhmu. Selnya baru hilang. Ya. Jadi di sini kenapa kita harus konsisten? Kita harus konsisten. Jadi lemak ini, sel lemak ini dia meskipun dibuang, ya itu kayak gitu. Dan sekali lagi, meskipun bahan bakar manusia itu kalau istirahat dan low activity itu paling banyak, syarat tadi diperhatikan. Harus defisit kalori. Ya, harus defisit kalori. Baru ini fat burning zone baru akan bekerja. Kalau enggak percuma. Lalu apakah high intensity juga enggak bermanfaat? Ya bermanfaat juga. Karena apa? Karena kalau memang tadi low, sudah defisit, nanti akan ada namanya negatif balance ya. Dari oksigen. Kan bakar sepanjang hari dengan sisa defisit oksigen tadi. Pokoknya bicara apapun, bicara masalah totalan lah kita. Karena akhirnya yang namanya karbohidrat pun kalau kebanyakan nanti juga akan disimpan jadi trigliserid juga. Ya. Jadi lemak. Jadi itu ya, perhatikan.
defisit kalori adalah yang paling penting. Ya, karena ginilah gampangannya. Saya paling suka itu ngomong contoh yang gampang adalah itu biskuit yang diputar, dijilat, dicelupin itu. Itu satu sajian 3 keping sekitar 130-an kilokalori. Itu kalau kita jogging yang ringan itu sudah sekitar 30 menit. Ya, makanya lebih utama untuk mengatur memilih makanan ini yang ngirit kalori, ngirit lemaknya supaya nanti bisa dapat yang di fat burning zone ini. Ya. Dan itu juga sih ketika kita bicara masalah totalan kan total energi yang dipakai tetap lebih tinggi yang high intensity. Tapi nggak nggak harus orang yang sangat gemuk itu berat, mau olahraga berat. Mau olahraga berat. Dan dia ngangkat tubuhnya sendiri. Ini saya suka sih perumpamaannya Aderai. Botol galon itu kan 19 kilo tuh. Ibu-ibu bisa angkat sendiri. Nah, misal ketika perawan itu dia 50 kilo, setelah punya 2 anak dia jadi naik di 60 kilo, setelah 3 anak dia misal jadi 70 kilo gitu, itu sudah 1 galon aqua. Nah, 1 galon ini dibawa kemana-mana setiap hari. Sebenarnya dia sudah membakar. Asal apa? Yang masuk tadi dibikin defisit. Pasti kok kebakar. Praktis. Ya. Semakin gede badannya, semakin banyak energi yang dipakai. Dan biasanya ototnya juga sudah gede. Karena dia sudah terlatih ngangkat beban tubuhnya sendiri. Ya. Sehingga yang paling utama diatur tetap adalah yang dari sumber makanan. Ini paling oke. Nah ini lagi. Olahraga kardio atau beban yang paling bagus buat turunin berat badan, Dok. Kardio atau beban seperti itu ya. Akhirnya kita harus bicara masalah ya total energi tadi aja. Cuman memang ada kelebihannya ketika beban itu kita bisa preserve massa otot kita. Sehingga in the long run metabolisme kita meningkat. In the long run kita bisa makan lebih banyak tanpa jadi nyimpen lemak. Itulah asiknya. Karena sejak umur, bahkan sekarang kalau di yang beberapa penelitian terbaru itu sejak umur 25 tahun itu kita setiap tahun berkurang ototnya sekitar 50-100 gram loh. Dengan pola makan yang persis. Ototnya hilang, metabolisme rendah, lebih gampang nyimpen lemak. Nah, kayak gitu. Ya, ini malah jadi ngalor ngidul. Enggak ngalor ngidul banget lah ya. Kira-kira bermanfaat enggak kalau kita adakan seperti ini? Harinya kita belum bisa pastikan sih. Cuman buat teman-teman mungkin kalau ini bermanfaat silahkan nanti kalau sudah saya upload di IGTV bisa di-share ke sebanyak mungkin orang. Kalau ada masalah kadang IGTV kalau nonton kan keluar nanti enggak bisa masuk lagi, ngulang lagi dari depan. Saya juga akan upload di YouTube dan Facebook saya. Ya kalau bermanfaat silahkan disebarkan seluas-luasnya dan subscribe, like, komen. Enggak segitunya sih. Yang penting kalau bermanfaat, manfaatkan aja. Sama beritahu saya apakah kalau ini bermanfaat, kita akan teruskan kira-kira jadwal yang enak kapan. Seperti itu. Oke, nah ini saya akan Bu Santi. Nah, Bu Santi ini adalah salah satu orang yang beliau Nah, Bu Santi. Ya, orang kan sering khawatir ya Bu masalah telur kolesterolnya tadi ya. Putus Bu Santi. Oke, saya akan coba Bu Lina tadi minta join, mungkin ada pertanyaan yang mau langsung disampaikan, mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit, 5-10 menit ya. Loh, Bu Lina. Oh, Pak Anu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak atau gimana? Oh, sudah maunya join tadi kok ya. Oke. Nah, ini kita akan sampai pada penutup ya. Pada penutup kita tadi berangkat dari. Nah, ini ada Bu Santi Mas. Nah, Bu Santi ini salah satu yang kita sarankan karena memang paling gampang sumber protein itu telur ya. Untuk ngejar sumber protein harian itu di 1 gram.
per kilogram berat badan per hari mainly dari telur ya Bu. Nah itu beliau sudah 2 kali cek kolesterol darahnya naik enggak Bu? Halo Iya, Pak. Bu Umi, ya tentang kadang orang takut makan telur karena kolesterolnya itu kira-kira gimana Bu kalau menurut Ibu yang sudah artinya ngejar sumber protein mainly dari telur, tapi ini tetap ya kalau kami memang ada kolesterol itu ya karena ada kolesterol makanan kan, tetap kami sarankan tetap untuk cek nantinya, tetap kami sarankan untuk cek untuk memantau apakah memang itu berpengaruh ke kolesterol darahnya, karena ada beberapa yang itu tadi kalau kuman ususnya nggak seimbang dia akan tetap masuk jadi kolesterol darah. Oke Bu Santi, gimana mungkin pengalamannya yang Ya, tentang ya. Saya kan ikut program Lifestyle Transformation, di mana di dalam program tersebut diajarkan oleh para coach untuk membakar lemak, menjadikan otot itu dengan menggunakan protein 1% dari berat badan kita. Nah, kemarin selama seminggu saya coba untuk menambah protein itu saya dengan konsumsi telur. Jadi 1 minggu saya bisa konsumsi telur sekitar 10-11. Satu harinya atau 1 minggu Bu itu? 1 harinya saya konsumsi telur 10-11 butir. Ya. Nah, makanya karena tetap cek ya. setelah seminggu itu saya kaget sekali karena penurunan berat badan turunnya sih hanya 2 kilo. Tapi saya merasakan lingkar perut, terus banyak pinggang itu banyak yang berkurang. Jadi di foto tampak sekali perubahannya dalam 1 minggu itu banyak sekali. Terus saya coba cek untuk kolesterol. Kolesterol saya ternyata setelah makan 1 hari itu 10 telur selama seminggu, itu kolesterolnya tetap bagus, tetap menampakkan di angka 160. Jadi kolesterol saya tetap bagus. Oke, thank you sharingnya Bu Santi. Cuman ini nggak bisa ditelan mentah-mentah ya. Setiap orang akan berbeda. Sebenarnya kami sendiri prinsipnya adalah bagaimana protein yang beragam. Tapi kan ada batasan-batasan kan? Ada orang-orang yang mungkin vegetarian, jadi dia ovo vegetarian yang itu jadi bisanya dari telur seperti itu. Untuk ngejar jumlah protein ini dari yang beragam. Namun itu pun akhirnya dan penelitian-penelitian terbaru pun gitu. Jadi lemak yang ada di telur itu kayak saling menetralisir gitu loh. Itu omega 3-nya juga ada. Dia juga nanti meningkatkan HDL, vitaminnya untuk mata bagus. Sedangkan yang di putih telur itu hanya ada garam sama asam amino. Itu protein. Ya ini Dokter Asteria juga join. Ada lagi Bu yang mau di-share? Thank you banget ini. Jadi saya sudah membuktikan kalau untuk program diet dengan menambah protein 1% dari berat badan kita, itu menampakkan hasilnya dalam 1 minggu itu luar biasa sekali. Jadi seperti saya yang perutnya yang besar, banyak lemaknya itu, banyak juga terkikis itu tadi dengan bantuan protein. Cuma bisa digabung antara protein nabati dan protein hewani. Cuma karena saya lama-kelamaan menyukai telur, jadi saya konsumsinya telur. Prinsipnya gitu, selalu cek dan dicek aja sih Bu. Ya, thank you banget ya udah join dan sharing pengalamannya. Prinsipnya proporsinya kita atur, nantinya tubuh kita akan mengikuti apa yang dimakan. Uang bahayanya juga cuma itu aja. Ya, thank you Bu Santi yang udah menyampaikan. Sekali lagi, kita tadi berangkat dari pertanyaan apakah kolesterol itu berbahaya atau tidak. Kolesterol dietary sama sekali tidak berbahaya bagi sebagian besar orang. Ada bisa berbahaya pada beberapa orang. Karena tidak semuanya akan jadi kolesterol darah sekali lagi. Namun, para pakar tetap menyampaikan concern-nya tentang saturated fat, lemak jenuh, karena dia yang akan jadi kolesterol.
ya di dalam darah. Nih, di sini ya. Ini artikel Washington Post-nya dari yang BC-BC-nya itu. Maka demikian yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bisa menjawab beberapa mitos. Dan Bu Santi tadi ya, setelah mungkin beberapa waktu, udah 1,5 bulan sih beliau mengubah pola makannya dan gaya hidupnya. Awal itu olahraga masih berat banget. Tapi sekarang rasanya tubuh pengen bergerak sendiri karena memang sudah ringan. Ya, itu. Jadi kita atur makanan kita. Oke, loh ada. Oh ini Dokter Asteria. Ya, adik kelas kami. Oke ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pekan depan dengan Kak Moni dengan berbagai informasi kesehatan yang lain. Gak cuma kesehatan sih, apapun ya tentang kehidupan kita akan tips-tips ringan. Dan kita sekali lagi kadang sama narasumber, kadang enggak, tapi kita akan selalu belajar bareng. Dan kebetulan kalau kami sendiri sebenarnya punya produk, punya sesuatu, tapi kami memang tidak endorse dalam live kami. Tapi kalau pembicara ataupun yang lain itu punya produk untuk di-endorse, silahkan. Ya, silahkan. Jadi kami sangat open, kami akan terbuka dengan diskusi, dan channel ini silahkan dimanfaatkan untuk channeling ke bisnis Anda pribadi juga nggak masalah. Nanti kan bisa ditanyakan, gimana tadi anunya, apa itu, live-nya bermanfaat nggak? Nah, disitulah sambungkan lagi. Semoga informasinya bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi, mungkin pekan depan kita akan bahas karbohidrat ya. Kita nggak menghilangkan satu jenis pun. Berpantang terhadap satu jenis pun kelompok makanan itu akan membahayakan kita pada kecukupan gizi pada dasarnya. Karena semuanya akan jadi sumber dari berbagai zat gizi masing-masing. Semua punya fungsinya masing-masing. Dan hal yang mendasar lagi tadi, setelah kolesterol tadi yang berbahaya adalah yang masih ada batasan lemak jenuh, batasannya sekitar 3-5 sendok makan, di Amerika 3. Lalu masih ada lagi lemak akan terbakar jadi udara, ya, lemak akan jadi CO2 sebagian besar dan air. Lalu kita juga bicara tadi masalah lemak itu sebenarnya bahan bakar kita itu campuran karbo dan lemak, dan kalau istirahat dan olahraga ringan itu yang terbakar banyak lemak, tapi tetap harus memperhatikan total kalori yang masuk sehari, harus defisit. Kalau enggak terbakar juga. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin silahkan kalau mau lope-lope atau apa, atau reaction. Jumpa lagi pekan depan dengan Kak Moni. Kita belajar lagi topik yang lain, kemungkinan besar tentang karbohidrat, atau nanti kita akan sampaikan lagi. Sampai jumpa, sobat sehat semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.